Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video penjelasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan di pertemuan kelima, yaitu adalah sekuritas dilutif dan laba per saham. Nah, sebenarnya apa itu sih sekuritas dilutif gitu ya? Sekuritas dilutif merupakan surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa, sehingga pada saat dikonversikan akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan akan berdampak pada penurunan nilai laba per saham atau terdilusi. Nah, di sini yang termasuk sebagai sekuritas dilutif dan kompensasi di sini yang akan kita bahas ada utang dan ekuitas, kemudian ada utang yang dapat dikonversi, saham yang dapat dikonversi, waran saham, akuntansi untuk kompensasi saham. Nah, beberapa sekuritas dilutif ini diatur pada PSAK 50, PSAK 53 dan PSAK 55. Yang pertama adalah utang yang dapat dikonversi. Jadi utang yang dapat dikonversi ini merupakan surat utang yang memberikan fitur opsi bagi pemiliknya untuk mengkonversikan menjadi saham perusahaan setelah atau selama tanggal tertentu setelah surat utang dikeluarkan, biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi tersebut. Jadi jenis utang tersebut itu dapat dikonversikan menjadi sebuah saham pada periode yang telah ditetapkan setelah penerbitan. Perusahaan dapat melakukan pembiayaan dengan memberikan lebih sedikit proporsi kepemilikan jika utang dikonversi, di samping bunga yang dibayarkan lebih kecil untuk tipe utang yang serupa. Nah, mungkin sebagai pengetahuan ya, sebenarnya kenapa sih perusahaan itu mengeluarkan utang konversi atau utang yang dapat dikonversi? Alasannya pertama adalah untuk meningkatkan permodalan perusahaan dengan kemungkinan mengeluarkan saham dalam jumlah yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, kalau utang yang dengan fitur dapat dikonversi itu, fitur konversi itu melekat pada surat utang atau obligasi sehingga dapat berfungsi sebagai pemanis yang berdampak pada tingginya permintaan atas obligasi tersebut, sehingga turun biaya modalnya juga akan turun atau tingkat suku bunganya jadi lebih rendah dari pengeluaran obligasi tersebut. Nah, sesuai dengan PSAK nomor 50, entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang pertama menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas, kedua memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Jadi harus dibedakan kedua instrumen tersebut, disajikan secara terpisah gitu ya maksudnya. Sebuah obligasi atau instrumen serupa dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan merupakan instrumen keuangan yang majemuk. Jadi dari sudut pandang entitas atau perusahaan, instrumen ini terdiri dari dua komponen gitu ya. Jadi sebuah obligasi yang dapat dikonversi ini ada dua komponen. Pertama adalah liabilitas keuangan, yaitu perjanjian kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain. Kemudian yang kedua adalah instrumen ekuitas, yaitu opsi beli yang memberikan hak pada pemegangnya selama jangka waktu tertentu untuk mengkonversi instrumen tersebut menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Kemudian implementasinya bagaimana? Pertama, menentukan jumlah nilai wajar utang yang dapat dikonversi menjadi komponen liabilitas dan ekuitas. Kemudian yang kedua, menentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value atau arus kas masa depan pada tingkat suku bunga pasar. Yang ketiga, mengeluarkan komponen liabilitas dari nilai wajar utang yang dapat dikonversi untuk mendapatkan komponen ekuitas. Nah, sekarang kita masuk dulu ke contoh soal. PT ABC menerbitkan 1000 lembar obligasi yang dapat dikonversi dengan nilai nominal 200.000 pada awal tahun 2013. Obligasi tersebut memiliki periode 6 tahun, jadi jatuh temponya itu 6 tahun dengan pembayaran bunga 7% setiap akhir Desember. Kuponnya adalah 7%. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 100 lembar saham dengan nilai parnya 500. Suku bunga pasar untuk obligasi sejenis adalah 9%. Jadi di contoh soal ini, obligasi itu dikeluarkan pada awal tahun 2013 sebanyak 1000 lembar dengan nilai per lembarnya 200.000. Dengan jatuh temponya 6 tahun, kemudian kuponnya 7%, bunga pasar ya 9%.
Nah, obligasi tersebut itu bisa dikonversi menjadi saham biasa di mana setiap lembar obligasi bisa dikonversi menjadi 100 lembar saham biasa dengan nilai parnya 500 per lembarnya. Nah, maka sekarang kita hitung ya yang pertama tadi ya, sesuai dengan aturan yang tadi itu, implementasi pendekatan tadi. Pertama, kita hitung komponen liabilitas pada obligasi saat diterbitkan dengan nilai wajar. Jadi hitung dulu berapa present value-nya sebuah obligasi itu pada saat diterbitkan dengan nilai wajar. Perhitungan untuk obligasi ini sama seperti yang dulu saya terangkan pada saat kita membahas obligasi ya, di liabilitas jangka panjang itu ya. Pertama kita hitung dulu berapa present value untuk nilai nominal. Nah, present value untuk nilai nominal di sini berarti nilai nominal dari obligasi berapa? Di sini ada 200 juta. Dari mana 200 juta? Dari 1000 lembar obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, per lembarnya itu adalah 200.000. Sehingga nilai nominalnya adalah 200 juta. Dibagi 1 plus 0,09, 0,09 itu adalah bunga pasar pangkat 6. Hasilnya adalah 119, 253, 465. Kemudian yang kedua kita hitung present value pembayaran bunga, yaitu 14 juta. 14 juta itu diperoleh dari nilai nominal dikali kuponnya tadi. Berarti 200 juta dikali 7%, berarti kan 14 juta ya. 14 juta dikali 1 min 1 plus 0,09 pangkat min 6 dibagi 0,09. Hasilnya adalah 62.802.860. Nah, kemudian kita jumlahkan ya PV komponen liabilitas dalam hal ini adalah obligasi, berarti present value-nya adalah Rp182.056.325. Artinya dengan nilai nominal 200 juta itu ternyata nilai present value-nya adalah di bawah 200 juta. Berarti kan kita bisa mengindikasikan bahwa tidak sama kan antara nilai nominal dan PV-nya, harga wajarnya. Nah, maka dari itu ketika tidak sama berarti kan harus ada amortisasi nantinya ya. Kalau misalkan seperti ini contohnya berarti kan obligasi dijual dengan diskon gitu ya. Karena nilainya di bawah nilai nominal. Itu yang pertama ya, kalian cari dulu present value-nya berapa. Kemudian yang kedua, komponen ekuitas pada obligasi saat diterbitkan pada nilai wajar. Pertama, nilai wajar obligasi pada tanggal penerbitan itu sesuai dengan nilai nominal 200 juta dikurangi nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal penerbitan. Harga wajarnya tadi sudah kita cari kan, 182 juta. Sehingga kita bisa memperoleh, selisihnya berapa? Selisihnya atau menjadi nilai wajar komponen ekuitas pada tanggal penerbitan adalah sebesar 17.943.675. Oke, itu yang kedua, kita mencari komponen ekuitasnya berapa pada nilai wajar ya. Kemudian yang ketiga adalah kita mencatat jurnal atas transaksi tersebut. Berarti atas penerbitan obligasi maka cash due debit sebesar nilai nominalnya 200 juta. Kemudian kreditnya berarti utang obligasi sebesar PV komponen liabilitas. Kemudian ada agio sahamnya. Agio saham di sini adalah agio saham strip ekuitas konversi. Jadi kita melihat ada agio saham pada ekuitas konversi sebesar 17.943.675. Kondisi yang pertama, kalau misalkan obligasi tidak dikonversi sampai jatuh tempo. Jadi obligasi tadi kan dikeluarkan dengan konversi, tapi ternyata tidak dikonversi sampai dengan jatuh tempo 6 tahun gitu ya. Nah, maka kita membuat jurnalnya berarti kan tidak ada konversi kan, sehingga kita membuat jurnalnya di debitnya utang obligasi sebesar 200 juta, kreditnya adalah kas sebesar 200 juta karena tidak ada konversi ke saham biasa. Kemudian karena kita sudah memperhitungkan tadi nilai wajar untuk ekuitas, maka nilai wajar tersebut itu atau kita masukkan ke dalam akun agio saham strip ekuitas konversi sebesar 17 juta sekian ditransfer ke akun agio saham biasa gitu ya. Tetap diperhitungkan tapi nanti masuknya adalah ke akun agio saham biasa. Itu kondisi yang pertama, ketika tidak ada konversi sampai dengan jatuh tempo. Yang kedua, kondisi kedua adalah ketika ada obligasi
dikonversi pada saat jatuh tempo. Jadi obligasi tersebut dikonversi ke saham biasa pada saat jatuh tempo. Maka jurnalnya di debit agio saham ekuitas konversi karena sudah dikonversikan, berarti di debit 17.943.675. Kemudian di debit lagi ada utang obligasi karena sudah dikonversi, berarti utangnya berkurang ya 200 juta. Di sisi kredit ada saham biasa. Saham biasa di sini adalah 50 juta. Dari mana 50 juta? Dari tadi di soal, kalian lihat lagi di soal bahwa 1000 lembar obligasi itu kan per lembarnya bisa dikonversi 100 lembar ya. Nah itu dikalikan aja, 1000 lembar obligasi dikali 100 lembar saham dikali nilai per sahamnya 500, berarti 50 juta. Nah baru agio saham biasanya berapa ya, berarti tinggal dicari ya selisihnya berapa. Kemudian agio saham ekuitas konversi sebesar 17 juta sekian akan ditransfer ke akun agio saham biasa. Kemudian yang ketiga adalah obligasi dikonversi sebelum jatuh tempo. Jadi sebelum 6 tahun itu sebelumnya udah dikonversi ke saham biasa. Contohnya di sini obligasi dikonversi menjadi saham pada tanggal 31 Desember 2015. Nah, karena kan obligasi tadi dijualnya dengan diskon kan, maka kita butuh adanya amortisasi. Kalau saya yakin sih sebenarnya kalau untuk amortisasi baik premium atau diskon kalian juga sudah memahami gitu ya, karena kemarin kita sudah latihan untuk itu. Kita cari dulu tujuannya untuk amortisasi di sini adalah kita cari tahu gitu ya, berapa nilai buku pada saat obligasi tersebut diubah menjadi saham, yaitu tanggal 31 Desember 2015. Nah, kita buat tabel schedule amortisasinya pada tanggal 1 Januari 2013, nilai tercatatnya sebesar tadi ya, PV harga wajarnya tadi. Kemudian tanggal 31 Desember karena pembayaran bunganya per 31 Desember, kas dibayarkannya per periodenya sama ya, 14 juta. Kemudian beban bunganya dari mana itu 31 Desember 2013 dari 0,09 dikali nilai buku awal 182.056.325. Itu hasilnya 16 juta sekian. Kemudian amortisasi diskonto ya berarti beban bunga dikurangi kas dibayarkan. Nilai tercatatnya berarti nilai tercatat tahun sebelumnya bukan tabel sebelumnya tapi kolom sebelumnya itu 182 ditambah dengan amortisasi diskonto dan seterusnya sampai kalian buat sampai 31 Desember 2015 karena obligasi dikonversi pada tanggal 31 Desember 2015. Nah, setelah kalian buat schedule amortisasinya pada tanggal 31 Desember 2015 nanti memperoleh bahwa nilai bukunya 189 juta sekian. Maka kita buat jurnalnya. Berarti agio saham ekuitas konversinya tetap sama 17 juta. Kemudian utang obligasinya berarti kita lihat dulu utang obligasi sesuai dengan nilai tercatat atau nilai buku pada saat 31 Desember 2015. 189 juta sekian. Kemudian saham biasanya sama 50 juta. Kreditnya agio saham biasa berarti cari selisihnya berapa gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah konversi terinduksi atau mungkin lebih mudah untuk dipahami namanya konversi dipercepat gitu ya. Nah, perusahaan itu sebenarnya mengeluarkan obligasi dapat mendorong untuk dilakukan konversi lebih cepat karena hal ini bisa terjadi kenapa? Karena perusahaan itu berkeinginan untuk menurunkan biaya bunga dan memperbaiki rasio utang terhadap ekuitas. Jadi biar beban bunganya tidak banyak plus dengan DER-nya, debt to equity rasionya itu turun gitu ya. Sebagai contoh, PT DEF mengeluarkan obligasi yang dapat dikonversi dengan nilai parnya 500 juta. Yang dapat dikonversi menjadi 200.000 lembar saham biasa dengan nilai parnya 1.500 dan mencatat agio saham konversi ekuitas 70 juta. 2 tahun kemudian, PT DEF ingin mengurangi beban bunga dan memberikan insentif kepada pemegang obligasi sebesar 85 juta bagi yang mengkonversi obligasi mereka. Ketika konversi tersebut terjadi, maka PT DEF akan mencatat sebagai berikut. Nah, karena ada konversi, berarti kan ada beban atau biaya yang dikeluarkan kan, maka kita mencatat di debit beban konversi.
Kemudian ada agio saham ekuitas konversi, tadi sudah diberitahu di soal, itu 70 juta. Kemudian utang obligasinya 500 juta ya. Nah, di kreditnya saham biasanya 300 juta ya. 300 juta dari mana? Dari 200.000 lembar dikali nilai parnya 1.500. Agio saham biasa 500 juta karena sama seperti konversi obligasi tadi. Kemudian kas yang dikeluarkan adalah 85 juta. Sehingga beban konversi tadi yang ada di debit itu kalian cari tahu berapa selisihnya gitu ya. Baru nanti ketemu 15 juta. Kan di debit dan di kredit harus sama kan? Saham preferen yang dapat dikonversi. Saham preferen yang dapat dikonversi adalah ekuitas, kecuali jika itu merupakan saham preferen yang dapat ditebus. Pengkonversian atau pembelian kembali tidak didasarkan pada nilai buku, tidak diakui adanya kerugian atau laba. Jadi kalau misalkan ada konversi atau pembelian kembali, itu didasarkan pada nilai buku. Jadi tidak ada namanya pencatatan kerugian atau laba atas pengkonversian dari saham preferen tersebut. Jumlah lebih yang dibayarkan di atas nilai buku sering didebit dari laba ditahan. Jadi kalau misalkan ada jumlah lebih di atas nilai buku, maka kan tidak diakui sebagai laba atau rugi kan, sehingga nanti langsung didebit dari laba ditahan. Selanjutnya waran saham. Waran saham ini adalah pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode waktu tertentu. Biasanya penggunaan waran dapat berdampak dilusi dengan mengurangi jumlah earning per share-nya semakin menurun gitu ya. Jadi kalau misalkan warannya tidak digunakan berarti akan ada dilusi atau pengurangan prosentase kepemilikan gitu, namanya dilusi. Nah, biasanya waran itu dikeluarkan sebagai pemanis sekuritas lainnya yang seringkali digunakan dalam situasi pertama agar sekuritas itu lebih menarik untuk investornya. Kemudian yang kedua, memberikan preemptive right kepada pemegang saham. Jadi memberikan ada namanya hak untuk didahulukan. Yang ketiga adalah memberikan kompensasi untuk manajemen maupun karyawan. Jika ini pada situasi pertama, kalau waran saham diterbitkan dengan sekuritas lainnya, pada dasarnya merupakan jenisnya itu namanya opsi jangka panjang gitu. Kemudian menggunakan metode with and without untuk alokasi komponen pada waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Jika investor tidak menggunakan waran sampai melewati masa periodenya, maka komponen ekuitas yaitu akun agio saham waran akan didebit. Berarti kan berkurang kan, atau namanya disagio ya. Pada akun agio saham waran kadaluarsa yang menjadi hak pemegang saham awal. Nah, pada situasi kedua, hak membeli saham tambahan saat penerbitan saham baru secara proporsional. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya dilusi atas hak voting. Jadi untuk mencegah adanya berkurangnya persentase kepemilikan pada saat untuk memiliki hak voting gitu ya, memilih direksi atau manajemen gitu ya. Kemudian merupakan opsi jangka pendek. Yang ketiga, perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika menerbitkan waran kepada pemegang saham. Jadi tidak ada transaksi yang diterbitkan, transaksi yang dijurnalkan gitu ya, tetapi hanya membuat memorandum entry. Kemudian jika perusahaan menerima kasnya lebih besar dari nilai par saham, maka dikreditkan pada akun agio saham biasa dan sebaliknya. Kemudian pada situasi ketiga, hak membeli saham bagi eksekutif dan karyawan kunci. Tujuannya adalah kompensasi jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pada karyawan kunci. Metode pelaporan opsi saham di sini ada dua ya, metode nilai intrinsik yaitu perbedaan harga saham dengan harga penggunaan waran saat waran itu diberikan, dan yang kedua adalah metode nilai wajar, yaitu nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar. Jenis sekuritas dilutif lainnya, yang lainnya adalah akuntansi untuk kompensasi saham.
Untuk menentukan beban kompensasi, maka kita menggunakan metode nilai wajar, sedangkan untuk mengalokasikan beban kompensasi selama periode karyawan tersebut bekerja. Contohnya, PT ABC merencanakan pemberian kompensasi kepada 10 anggota direksi untuk membeli saham masing-masing sebanyak 1.000 lembar dengan nilai parnya per lembarnya adalah Rp600. Opsi diberikan tanggal 1 Januari 2012 dan dapat digunakan selama 6 tahun ke depan. Harga opsi per lembarnya Rp2.000 dan harga pasar sahamnya Rp3.000 per lembar. Nilai wajar beban kompensasi adalah 16 juta. Perkiraan masa bakti direksi adalah 2 tahun lagi. Nah, yang pertama, pada saat tanggal 1 Januari 2012 itu tidak ada pencatatan. Jadi pada saat pemberian opsi itu tidak ada tidak ada jurnal yang harus dicatat. Kemudian yang kedua, pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013 berarti kita harus mencatat adanya beban kompensasi. Ini kok 2 tahun gimana Bu? Maksudnya jurnalnya sama gitu ya untuk 2 tahun ini gitu. Jadi beban kompensasinya ini berarti jurnal penyesuaian ya pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013. Didebit beban kompensasi sebesar 8 juta dari mana? Dari 16 juta tadi ya, nilai wajar beban kompensasi 16 juta dibagi masa baktinya 2 tahun gitu ya. Sehingga beban kompensasi didebit 8 juta, kreditnya adalah agio saham opsi. Di kredit 8 juta. Yang ketiga, pencatatan saat direksi menggunakan 40% hak opsi atau 4.000 lembar. 4.000 lembar pada tanggal 25 Februari 2015. Nah, ini perlu diketahui, 4.000 lembar itu dari mana? Kita hitung dulu. Tadi kan 10 anggota direksi dikali untuk membeli kompensasinya itu kan ada 1.000 lembar gitu kan per anggota direksi. Berarti kita kalikan 10 dikali 1.000 lembar itu kan 10.000 lembar kan. Dikali 40% dari 10.000 itu adalah 4.000 lembar gitu ya. Jadi jangan bingung 4.000 lembar itu dari mana gitu ya. Nah, sekarang kita catat jurnalnya ya pada tanggal 25 Februari 2015. Kas yang diperoleh, kasnya ini bertambah ya, berarti 4.000 dikali dengan 4.000 ini 4.000 lembar ya, dikali dengan harga opsinya adalah per lembarnya 2.000, berarti 8 juta. Kemudian didebit lagi juga agio saham opsi, 40% dikali, tadi nilai wajar beban kompensasi 16 juta, berarti 6.400.000. Kreditnya, saham biasanya bertambah ya, 4.000 lembar dikali nilai parnya tadi, 600, 2.400.000, kemudian kreditnya juga ada agio saham biasa. Dari mana? Ya berarti dari 4.000 lembar dikali harga per pasar sahamnya berapa tadi? 3.000 gitu. Jadi di kreditnya 12 juta. Nah, kemudian kalau misalkan yang selanjutnya di sini adalah pencatatan ketika direksi tidak menggunakan hak opsi sampai tanggal kadaluarsa yaitu 1 Januari 2018. Maka nanti kita memperhitungkan di debitnya ada agio saham opsi 60% dikali 16 juta itu sama dengan 9.600.000. Kreditnya juga ada agio saham opsi kadaluarsa. Berarti kan sudah kadaluarsa kan 9.600.000. Tapi berdasarkan IFRS, ini International Financial Reporting Standard ya, standar secara internasional, perusahaan tidak melakukan penyesuaian atas beban kompensasi saat tanggal kadaluarsa. Karena perusahaan dapat melakukan penyesuaian jika terdapat kondisi kerja pada rencana kompensasi karena kondisi pasar direfleksikan dari penentuan nilai wajar opsi saat tanggal pemberian. Maka tidak diperbolehkan adanya penyesuaian jika penyebabnya adalah perubahan harga saham perusahaan. Kemudian kalau pada saham terikat ini masih kaitannya dengan kompensasi saham. Pada saham terikat, perusahaan memberikan saham kepada karyawan dengan syarat saham tersebut tidak akan dijual atau tidak dapat dijual, dipindah tangankan atau dijaminkan sampai kondisi tertentu itu terpenuhi. Kalau misalkan itu dilanggar, maka harus ditebus beserta dividen yang telah diterima. Jadi namanya saham terikat kan nggak boleh dipindah tangankan, nggak boleh dijual, dan tidak boleh dijaminkan. Kalau misalkan dilanggar, maka ada sanksinya gitu ya. Kelebihannya, saham
saham terikat dibandingkan dengan opsi saham itu tidak akan menjadi percuma berapapun harga saham di pasar. Kemudian juga memberikan pengurangan ekuitas lebih sedikit kepada pemegang saham. Kemudian menyelaraskan tujuan karyawan dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah rencana pembelian saham karyawan. Perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk membeli saham dengan potongan harga selama periode waktu tertentu. Rencana ini akan merupakan program kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama masa kerja. Pengungkapannya bagaimana pengungkapan rencana kompensasi? Untuk memastikan pengguna laporan keuangan memahami, pertama, sifat dan tingkat penetapan pembayaran berbasis saham yang terjadi selama periode tersebut. Kedua, cara penentuan nilai wajar untuk barang atau jasa yang diterima atau instrumen ekuitas yang diberikan. Ketiga, dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba atau kerugian pada posisi keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai laba per lembar saham atau LPS. Mungkin sebagai pengetahuan ya, jadi laba per lembar saham atau LPS ini merupakan informasi mengenai berapa jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa per lembarnya. Sebenarnya LPS ini menunjukkan seberapa baik sih sebenarnya perusahaan dalam mengelola modalnya sehingga menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Nah, nilai LPS ini akan sangat bergantung pada jumlah laba dan jumlah lembar saham yang beredar. Kalau misalkan perusahaan itu punya struktur modal yang sederhana, jadi tidak memiliki sekuritas yang memiliki potensi untuk mengurangi tingkat laba, maka perusahaan akan menyajikan informasi mengenai LPS dasar. Sedangkan kalau misalkan pada perusahaan yang memiliki struktur modal yang kompleks, maka harus menyajikan informasi mengenai LPS dilusian. Nah, jadi di sini ada dua jenis LPS ya. Ada LPS yang sederhana. Jadi jika hanya ada saham biasa atau tidak ada saham biasa yang berpotensi untuk mengurangi LPS saham biasa. Kemudian yang kedua adalah kompleks, LPS yang kompleks. Yaitu kalau jika termasuk sekuritas yang dapat menimbulkan pengurangan terhadap LPS saham biasa. Nah kalian lihat ini, kalau misalkan basic EPS itu kan berarti hanya net income dikurangi dengan preferred dividend, berarti laba bersih dikurangi dengan dividen preference dibagi rata-rata tertimbang saham yang beredar. Itu hanya untuk LPS dasar. Tapi kalau misalkan LPS yang dilusian berarti dari semua yang ada di kotak itu masuk gitu ya. Ada dampak dari konversi, kemudian ada dampak dari opsi, waran, dan sekuritas dilutif lainnya. LPS pada struktur modal sederhana. LPS dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Jadi laba bersih residual ya yang masuk di sini dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode. LPS dasar ini diperoleh dengan cara laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Nah, caranya bagaimana mencari laba bersih residual? Laba bersih residual caranya adalah laba bersih dikurangi dengan dividen saham preferen. Dividen saham preferen ini meliputi jumlah dividen dari saham preferen bukan kumulatif ya, yang diumumkan bagi periode bersangkutan. Kemudian juga bisa jadi jumlah dividen preferen kumulatif yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan, baik dividen tersebut sudah atau belum diumumkan. Yang ketiga, jumlah dividen saham preferen kumulatif untuk periode yang bersangkutan tidak mencakup dividen saham utama kumulatif periode lalu meskipun dividen tersebut diumumkan atau dibayarkan dalam periode kini. Kalau misalkan perusahaan mengumumkan dividen untuk saham preferen saat terjadi kerugian bersih, maka dividen saham preferen tersebut ditambahkan ke komponen kerugian bersih untuk menghitung kerugian per saham. Untuk mencari jumlah rata-rata tertimbang saham beredar, maka perusahaan harus melakukan pembobotan jumlah saham beredar berdasarkan bagian periode saham tersebut beredar. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar itu dengan cara mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobot waktu. Sedangkan faktor pembobot waktu itu apa? Yaitu jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periode. Nah, ini mungkin ada beberapa poin ya, gimana sih sebenarnya saham biasa dianggap sebagai saham beredar itu ketika memenuhi kondisi-kondisi berikut.
Pertama, saham biasa yang diterbitkan melalui penjualan dengan kas, diperhitungkan saat kas sudah bisa diterima. Yang kedua, saham biasa yang diterbitkan atas reinvestasi sukarela dari dividen saham biasa atau saham utama diperhitungkan sejak tanggal pembayaran dividen. Ketiga, saham biasa yang diterbitkan sebagai hasil dari konversi instrumen utang, contoh misalkan obligasi konversi, diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga. Yang keempat, saham biasa yang diterbitkan sebagai pengganti bunga atau pokok bagi instrumen keuangan lain, diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga. Yang kelima, saham biasa yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian utang perusahaan diperhitungkan sejak tanggal penyelesaian tersebut. Yang keenam, saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas perolehan aset bukan kas diperhitungkan sejak tanggal perolehan tersebut diakui. Dan yang terakhir adalah saham biasa yang diperhitungkan sebagai pembayaran atas jasa kepada perusahaan diperhitungkan sejak jasa yang bersangkutan diterima perusahaan. Jadi harus memenuhi. Jadi gini, sebuah saham biasa itu dianggap sebagai saham beredar kalau misalkan memenuhi beberapa poin yang tadi saya sebutkan. Kalau misalkan jumlah rata-rata tertimbang saham beda, ini kasusnya dividen saham dan pemecahan saham ya. Apabila dalam suatu periode ada perubahan jumlah saham beredar yang tidak mengubah sumber daya selain peristiwa konversi efek yang berpotensi saham biasa, maka jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama satu periode dan untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan. Ini ada di PSAK. Contohnya apa? Misalkan pertama adalah kapitalisasi laba, yaitu dividen saham dan kapitalisasi agio saham yang dikenal sebagai penerbitan saham bonus. Kemudian ada unsur bonus dalam penerbitan saham lainnya, ada pemecahan saham, ada penggabungan saham. Jadi dividen saham dan pemecahan saham itu dianggap telah beredar sejak awal tahun sehingga diperlukan penyesuaian atas transaksi saham sebelumnya. Dan dividen saham atau pemecahan saham yang terjadi setelah akhir tahun tetapi sebelum perusahaan menerbitkan laporan keuangan tetap dilakukan penyesuaian pada tahun tersebut dan tahun sebelumnya jika ada informasi pembanding. Jadi berbeda perlakuannya gitu ya. Kalau misalkan diakui di awal tahun bagaimana, di akhir tahun bagaimana. Nah ini ada contoh menghitung berapa sih jumlah rata-rata tertimbang saham beredar. Jadi misalkan pada 1 Januari 2013 posisi awalnya saham beredar itu di pasar ya 60.000 lembar. Kemudian tanggal 1 Februari 2013 menerbitkan 36.000 saham dengan kas. Berarti kan jumlah saham yang beredar sekarang di pasar kan bertambah ya. 60.000 ditambah 36.000. Sehingga pada 1 Februari 2013, maka jumlah saham yang beredar di pasar ini totalnya 96.000. Kemudian tanggal 1 April 2013, membeli kembali 24.000 saham. Berarti ditarik sahamnya yang ada di pasar 24.000. Berarti ada berapa ya? Berarti dikurangkan aja. 96.000 dikurangi 24.000. Jadi saham yang beredar di pasar 72.000 lembar. Pada tanggal 1 Juni 2013, memecah saham 2 jadi 1. Atau 2:1 gitu ya, ada tambahan 72.000. Jadi 72.000 satu lembar saham biasa dipecah jadi 2, berarti kan double gitu kan. Ada 72.000 tambahan. Totalnya adalah 144.000 lembar. Tanggal 1 September menerbitkan 12.000 saham dengan kas, berarti ada tambahan 12.000, totalnya 156.000. Tanggal 31 Desember menerbitkan 10.000 saham dengan kas. 10 ditambah 10.000, maka posisi akhirnya adalah 166.000 lembar saham yang beredar. Nah, sekarang baru kita hitung jumlah rata-rata tertimbang saham beredar. Tanggal beredarnya ini kita mengacu sama yang tadi ya, slide yang sebelum ini. Kita hitung, kemudian ada kolom yang kedua, jumlah saham beredarnya setiap periode, kalau ada tambahan atau ada pengurangan. Kemudian ada penyesuaian, ada bagian tahun, ini faktor pengalinya ya. Kemudian terakhir adalah jumlah tertimbang saham. Nah, kita lihat dulu. Tanggal beredarnya tadi 1 Januari sampai 1 Februari. Jumlah saham yang beredar itu adalah posisi awalnya tadi ada 60.000, ya kan? Ada 60.000. Kemudian penyesuaiannya di sini bagian tahunnya berarti 1 Januari ke 1 Februari kan hanya 1 bulan kan, 1/12. Sehingga jumlah tertimbangnya
Berarti 60.000 dikali 2 dikali 1/12. Hasilnya adalah 10.000. Kemudian yang kedua, 1 Januari sampai 1 April itu tadi jumlah saham yang beredar ada 96.000. Kemudian dikali 2 dikali dengan bagian tahunnya 2/12. Tinggal dikalikan ya, hasilnya 32.000. Dan seterusnya sampai dengan 1 Desember. Maka rata-rata tertimbang saham yang beredar ini berapa? Jumlah tertimbang saham per periodenya tinggal dijumlahkan. Kemudian selanjutnya adalah LPS pada struktur modal kompleks. Kalau misalkan penyesuaian laba ini ada setelah pajak, maka dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Kemudian yang kedua, bunga dari efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang diakui pada periode bersangkutan. 1 min T. T di sini adalah tax ya atau pajak. Kemudian perubahan pendapatan atau beban dari konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif. Sedangkan penyesuaian saham biasa beredar, pertama ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa yang dikonversikan menjadi saham biasa. Kemudian konversi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa tersebut jika penerbitannya lebih akhir. Sekuritas yang dapat dikonversi menggunakan metode jika dikonversi dengan asumsi. Pertama, asumsinya dikonversi pada saat penerbitan sekuritas. Yang kedua, dieliminasi bunga terkait setelah setelah pajak. Sehingga konversi sekuritas akan menyebabkan peningkatan bilangan penyebut atau rata tertimbang saham beredar dan akan meningkatkan pembilang atau laba bersih. Kalau misalkan tarif konversinya berubah selama periode sekuritas beredar, maka perusahaan menggunakan tarif konversi yang paling bisa mengurangi proporsi ekuitas atau yang dipilih yang paling dilutif yang mana. Sebagai contoh, tahun 2013 PT ABC memiliki laba bersih 50 juta dengan rata-rata tertimbang jumlah saham beredar 1 juta lembar. Perusahaan juga memiliki 2 obligasi, jenisnya obligasi A dan obligasi B yang dapat dikonversi beredar. Obligasi A jumlahnya 200 lembar dengan nilai totalnya 60 juta dan memiliki bunganya 8%. Obligasi diterbitkan pada awal tahun dan dapat dikonversi menjadi 200.000 lembar saham. Sedangkan obligasi B berjumlah 100 lembar dengan total nilai 40 juta, memiliki bunga 7%. Obligasi diterbitkan pada tanggal 1 September dan dapat dikonversi menjadi 90.000 lembar saham. Beban bunga tahun 2013 yang dapat diatribusikan ke komponen liabilitas obligasi A sebesar 5 juta dan obligasi B sebesar 3 juta. Tarif pajaknya adalah 25%. Nah, kita hitung yang pertama adalah penyesuaian laba bersih. Di contoh soal tadi diketahui bahwa laba bersihnya 50 juta. Ditambah penyesuaian beban bunga setelah pajak. Ada 2 jenis obligasi kan, obligasi A. Obligasi A itu tadi komponen liabilitasnya 5 juta. Kemudian kita kalikan 1 min taxnya 0,25. Hasilnya adalah 3.750.000. Sedangkan obligasi B tadi komponen beban bunga yang dapat diatribusikan ke komponen liabilitas tadi 3 juta dikali. Nah, karena kan obligasinya baru diterbitkan 1 September kan, sehingga tinggal dikalikan dulu September, Oktober, November, Desember. 4 bulan per 12 dikali 1 min 0,25. Hasilnya hanya 750.000. Sehingga penyesuaian laba bersihnya berarti ditotalkan ya 54.500.000. Kemudian yang kedua, kita hitung penyesuaian rata-rata tertimbang saham yang beredar. Rata-rata tertimbang saham yang beredar tadi ada 1 juta lembar. Ditambah saham yang diasumsikan akan diterbitkan pada obligasi A awal tahun tadi sebesar 200.000. Kemudian untuk obligasi B, tapi tanggal penerbitannya 1 September, berarti 4/12 dikali 90.000, 30.000. Sehingga penyesuaian laba bersihnya 1.230.000 lembar. Nah, sekarang dari informasi yang tadi kita bisa menghitung 2 hal ya, LPS dasar dan LPS terdilusi. Kalau laba bersih tahun berjalan kan tadi sudah jelas 50 juta. Kalau LPS dasarnya berapa ya? Berarti 50 juta dibagi dengan 1 juta. Karena laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar.
Kalau LPS terdilusi ya berarti kan kita mencari berapa tadi yang sudah kita hitung rata-rata penyesuaian laba bersih berapa dibagi penyesuaian rata-rata tertimbang saham beredar, yaitu 54.500.000 dibagi 1.230.000. Hasilnya adalah 44,31. Jika terjadi pengurangan ekuitas akibat penggunaan opsi dan waran pada LPS struktur modal kompleks, maka menggunakan metode saham treasury dengan asumsi. Pertama, dikonversi pada saat penerbitan opsi atau waran. Kedua, perusahaan menerbitkan saham tambahan agar dapat membeli kembali saham untuk opsi atau waran. Untuk mencari perhitungan saham beredar tambahan, caranya jumlah saham tambahan sama dengan harga pasar dikurangi harga opsi dibagi harga pasar dikali jumlah opsi. Kemudian sekuritas anti dilutif. Di dalam perhitungan LPS, perusahaan perlu memisahkan sekuritas yang secara individu benar-benar dilutif dengan yang anti dilutif. Kalau anti dilutif ya berarti kebalikannya dari dilutif gitu ya. Efek berpotensi saham biasa dianggap dilutif jika menurunkan laba bersih per saham bagi operasi normal berkelanjutan. Untuk menentukan efek dilutif digunakan laba bersih dari operasi normal dikurangi dividen saham preferen. Operasi yang tidak dilanjutkan dikeluarkan. Efek yang berpotensi saham biasa bersifat anti dilutif jika meningkatkan LPS dari operasi normal yang berkelanjutan atau menurunkan rugi per saham dari operasi normal yang berkelanjutan. Selain itu juga perusahaan harus mengeluarkan sekuritas yang anti dilutif dan tidak boleh digunakan untuk menutupi sekuritas yang dilutif. Utang yang dapat dikonversi menjadi anti dilutif jika persentase tambahan income dari beban bunga setelah pajak itu lebih besar daripada persentase tambahan saham jika utang dikonversi. Kalau misalkan ada opsi atau waran menjadi anti dilutif jika harga penggunaan opsi atau waran lebih besar daripada harga pasar. Kemudian dalam menentukan apakah suatu efek berpotensi saham memiliki dampak dilutif atau anti dilutif, maka setiap penerbitan itu harus dipertimbangkan secara terpisah gitu ya, bukan secara agregat atau keseluruhan. Urutan dalam mempertimbangkan efek berpotensi saham biasa dapat mempengaruhi dapat mempengaruhi keputusan apakah efek tersebut digolongkan dilutif atau anti dilutif. Sehingga untuk memaksimalkan dilusi dari LPS dasar, setiap penerbitan atau setiap seri penerbitan saham harus dipertimbangkan dalam urutan mulai yang paling dilutif ke paling yang sedikit dilutifnya. Atau kalau kita buat prioritas ya berarti dari dilutif ke anti dilutif. Ya itu mungkin yang dapat saya sampaikan di video penjelasan kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, mari kita diskusikan pada saat jam perkuliahan berlangsung pada forum diskusi seperti biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.